Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya. Kita pada hari ini pembelajaran online mata kuliah manajemen keuangan dengan materi perencanaan keuangan dalam inflasi. Perencanaan keuangan ini sangat diperlukan berkaitan dengan perencanaan keuangan dalam inflasi. Kenapa hal ini sangat penting kita ketahui? Bahwa inflasi tersebut sangat menentukan harga pasar, ya. Dalam hal ini tentunya apa yang kita butuhkan, termasuk harga barang ataupun jasa secara umumnya. Nah, tentunya juga kita sebagai pelaku bisnis nantinya sangat di sini perencanaan keuangan itu sangat diperlukan karena inflasi tersebut juga mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, definisi inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang, itu secara kontinu, ya. Nah, ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Ini definisi inflasi. Nah, kalau definisi menurut para ahli, menurut Bambang dan Aristanti, inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Kejadian inflasi akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Nah, ini terjadi dikarenakan dalam inflasi akan terjadi penurunan tingkat pendapatan. Nah, menurut Gerald, inflasi adalah suatu keadaan yang menggambarkan suatu perubahan atas tingkat harga di dalam sebuah perekonomian. Jadi, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan yang tajam terhadap nilai uang dari suatu negara yang mengakibatkan terjadinya kenaikan tingkat harga-harga dengan cepat. Di sini dalam inflasi itu ada beberapa jenis inflasi. Pertama, kita harus mengenal jenis inflasi. Yang pertama, demand, ya. Nah, ini atau full inflation. Artiannya apa? Yaitu inflasi yang disebabkan oleh tarikan dari adanya permintaan yang semakin meningkat. Nah, ini permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa melebihi penawaran yang ada. Nah, potensi permintaan ini akan menarik harga-harga ke atas atau harga-harga akan naik, ya. Itu disebut dengan jenis inflasi demand, full inflation. Yang kedua adalah cost push inflation, ya, yaitu inflasi yang disebabkan dorongan dari naiknya biaya-biaya produksi untuk memproduksi barang-barang maupun jasa-jasa. Nah, biaya-biaya naik, nah ini tentunya akan mendorong naiknya harga-harga juga. Nah, karena apa? Karena harga akan ditetapkan untuk mendapatkan laba yang diharapkan di atas biaya produksi. Nah, itu yang dimaksud dengan cost push inflation, ya. Terus biaya-biaya produksi naik dengan cepat, ini akan dapat mendorong terjadinya semakin pesatnya inflasi, ya, yang tadi. Nah,
tingginya inflasi juga akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi serta bisnis yang dilakukan. Nah, oleh karena itu, sebagai manajer keuangan nantinya harus berusaha mempersiapkan keputusan-keputusan yang akan diambil ataupun dapat mempertimbangkan terjadinya pengaruh inflasi tersebut. Nah, pengaruh inflasi terhadap neraca di sini ada beberapa pengaruh ya terhadap perusahaan, pengaruh inflasi terhadap posisi keuangan. Pertama adalah pos uang kas. Nah, pos uang kas ini maksudnya adalah hubungannya dengan anggaran uang kas dan surat berharga atau surat berharga yang dapat dijual belikan. Nah, pos uang kas ini mempengaruhi atau pengaruhnya terhadap perlunya tambahan uang kas yang harus disediakan dalam perusahaan. Perlunya tambahan uang kas yang harus disediakan dalam perusahaan. Nah, ini akibat kenaikan harga-harga yang menuntut perusahaan untuk menyediakan uang kas di tangan gunanya untuk membayar kebutuhan-kebutuhan. Nah, oleh sebab itu dalam masa inflasi biasanya perusahaan harus merencanakan peningkatan persediaan saldo kas ya dalam perusahaan. Nah, itu makanya perlu tambahan uang kas. Pengaruhnya untuk pos keuangan yang kedua adalah penurunan daya beli saldo kas. Nah, ini perusahaan berusaha menyimpan sebanyak atau sejumlah uang kas tertentu yang tetap jumlahnya. Nah, ini pada masa inflasi jumlah saldo kas tersebut akan mengalami penurunan daya tukar ya. Akan mengalami penurunan daya tukar. Nah, sehingga penurunan daya beli ini dipengaruhi pos uang kas mempengaruhi penurunan daya beli saldo kas. Pengaruh inflasi terhadap neraca yang kedua adalah pos piutang. Pos piutang ini terhadap inflasi berpengaruh terhadap jumlah besarnya piutang yang harus dibelanjai menjadi bertambah kenaikan harga terhadap barang hasil produksi perusahaan. Artinya apa? Artinya meningkatkan jumlah piutang perusahaan kepada para langganan. Nah, ini berarti bahwa perusahaan perlu menambah modal kerja untuk memenuhi tambahan piutang. Nah, itu yang pertama, pos piutang pengaruhnya ya. Yang kedua adalah jatuh tempo dari piutang. Nah, jatuh tempo dari piutang ini mengakibatkan daya beli uang yang diterima menjadi kecil ya. Sudah menjadi kecil. Nah, selama waktu belum terkumpulnya piutang, maka jumlah piutang dalam bentuk rupiah adalah tetap. Nah, setelah piutang tersebut dapat ditagih, maka nilai tukarnya turun dibandingkan dengan pada saat barang-barang tersebut dijual, yaitu saat munculnya piutang. Nah, pengaruh inflasi terhadap neraca yang ketiga adalah persediaan. Nah, persediaan di sini
ada 3 untuk penilaian persediaan. Pertama, FIFO. Nah, FIFO ini adalah fish in atau fish out. Nah, ini adalah metode yang berasumsi bahwa persediaan yang mula-mula masuk adalah persediaan yang mula-mula diproduksi atau dijual. Nah, misalnya adalah seorang menjual tepung, maka yang dijual terlebih dahulu adalah tepung terigu yang pertama kali masuk ke gudang. Penjual tidak boleh menjual tepung yang terakhir masuk. Jika hal tersebut dilakukan, maka tepung terigu yang pertama masuk lama-kelamaan akan rusak. Yang ketiga adalah penilaian persediaan. Yang kedua adalah penilaian persediaan secara LIFO, ya. LIFO, last in dan fish out. Nah, metode ini adalah bahwa persediaan barang yang mula-mula diproduksi adalah persediaan barang yang paling akhir masuk ke dalam gudang perusahaan. Nah, metode ini biasanya diterapkan di gudang penyimpanan baju. Terus yang ketiga adalah penilaian persediaan secara NIFO, next in dan fish out. Nah, ini metode beranggapan bahwa penilaian yang paling tepat adalah bahwa barang akan dibeli berdasarkan penilaian barang yang telah diproduksi. Ini didasarkan pada argumen, ya, bahwa penilaian biaya yang tepat didasarkan pada barang kebutuhan yang nanti akan dibeli. Nah, pengaruh penilaian persediaan terhadap inflasi, ada pengaruhnya penilaian persediaan terhadap inflasi. Yang pertama adalah pengaruh dalam hal FIFO. Nah, di sini bahwa masa inflasi akan menunjukkan nilai sekarang dari persediaan di dalam perhitungan rugi laba usaha adalah nilai historis. Nah, hal ini berakibat penilaian yang terlalu rendah atau under value. Penilaian biaya produksi juga menjadi terlalu rendah dan laba yang diperhitungkan menjadi terlalu tinggi. Nah, pengaruh penilaian persediaan terhadap inflasi yang kedua adalah pengaruh dalam hal LIFO, bahwa gambaran penilaian yang lebih akurat terhadap cost of goods sold di dalam laporan rugi laba, tetapi dalam masa inflasi masih terdapat under value atau penilaian terlalu rendah terhadap nilai persediaan dalam neraca. Pengaruh penilaian persediaan yang ketiga adalah pengaruh dalam net NIFO. Nah, ini penilaian persediaan menjadi lebih adil, terutama dalam menilai biaya atau cost of goods sold maupun rugi laba yang diperhitungkan. Nah, metode penilaian yang disampaikan barusan bahwa terhadap inflasi ini akan mengakibatkan biaya dari bahan atau material ataupun barang jadi. Nah, itu akan mengakibatkan terhadap biaya dari bahan, material ataupun barang jadi. Oleh karenanya, perusahaan harus menambah besarnya dana atau modal kerja untuk tambahan nilai persediaan. Nah, ini contohnya adalah dalam uang kas serta piutang, ya. Terus pengaruh inflasi terhadap neraca. Pengaruh inflasi terhadap neraca selanjutnya adalah aktiva tetap.
aktiva tetap, di sini para akuntan biasanya menggunakan harga historis, yaitu pada masa inflasi, biaya atas dasar inflasi tersebut tidak mencerminkan biaya penggantian terhadap aktiva tetap. Nah ini mengakibatkan dua pengaruh, ya, pengaruh terhadap inflasi dari aktiva tetap. Pertama adalah aktiva tetap secara keseluruhan mengalami penilaian yang terlalu rendah karena biaya depresiasi atau penyusutan didasarkan pada harga historis. Maka nilai bukunya akan menjadi di bawah harga pasar dari aktiva tersebut. Yang kedua, pengaruh aktiva tetap adalah perusahaan menjadi tidak siap untuk mengganti aktiva tetap. Nah, ini depresiasi memungkinkan perusahaan untuk menyisihkan sebagian dari hasil penjualan yang fungsinya untuk mengganti aktiva tetap yang dipergunakan oleh perusahaan. Terus pos utang dalam penilaian keuangan dalam inflasi. Di sini ada pos utang. Pos utang dalam perusahaan di sini memperoleh keuntungan dari inflasi pada saat perusahaan akhirnya harus mengembalikan utangnya. Perusahaan mengembalikan uang dalam jumlah rupiah yang sama seperti pada saat dulu pinjam dengan nilai tukar atau daya beli yang sudah lebih kecil. Itu pos utang. Yang selanjutnya adalah modal sendiri. Nah, ini perencanaan keuangan dalam inflasi berupa modal sendiri. Nah, modal sendiri di sini adalah inflasi tidak menimbulkan pengaruh yang nyata baik terhadap modal saham maupun laba yang ditahan. Keduanya adalah pos-pos historis dan yang akan ternilai rendah karena aktiva dinilai terlalu rendah sebagai akibat dari inflasi. Nah, pengaruh inflasi terhadap laba, nah tingkat inflasi yang tinggi berakibat penilaian yang terlalu tinggi terhadap real yang dihasilkan oleh perusahaan. Terdapat dua pengaruh, yaitu pertama, penilaian yang terlalu rendah dari cost of goods sold. Ya. Nah di sini pada umumnya perusahaan yang ada di Indonesia menggunakan metode fish in, fish out. Nah, dalam mencatat persediaan barang. Maka barang yang masuk berarti memiliki nilai yang lebih rendah dalam masa inflasi. Nah, nilai itu yang akan tercatat dan diperhitungkan di dalam laporan rugi laba sebagai cost of goods sold. Nah, atau disingkat dengan COGS. Nah, ini COGS ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa, mulai dari tahap pembuatan hingga pendistribusiannya. Yang kedua, pengaruh inflasi terhadap laba yang kedua adalah penyusunan kapital yang tertanam dalam aktiva tetap. Nah, hal ini bahwa perusahaan telah menderita penyusutan kapital atau penurunan aktiva tetap. Agar dapat kembali seperti pada posisi aktiva tetap semula, perusahaan harus mengambilkan kekurangan dari laba atau sumber dana dari luar perusahaan. Nah, itu pengaruh inflasi terhadap laba, penyusunan kapital yang tertanam dalam aktiva. Nah, bagaimana mengukur inflasi terhadap laba? Nah, mengukur pengaruh inflasi terhadap laba
Ini dengan membandingkan metode PIPO, LIPO, dan NIPO dengan menambahkan satu faktor inflasi dalam perhitungan biaya depresiasi. Nah, ini ditunjukkan pada tabel 19.1 menunjukkan perbandingan. Nah, dalam perbandingan tersebut terdapat kolom-kolom dalam tabel, yaitu ada kolom PIPO, kolom LIPO, dan kolom NIPO dengan persediaan penyelesaian depresiasi. Nah, ini tabel tabel 19.1. Nah, kolom PIPO di sini depresiasi merupakan depresiasi diperhitungkan dari harga historis dan persediaan akhir bahan dasar mengalami kenaikan nilai sebagai akibat dari inflasi dan metode PIPO yang diterapkan. Sedangkan kolom LIPO itu depresiasi diperhitungkan dari nilai historis dan nilai persediaan tidak mengalami kenaikan karena metode yang digunakan adalah LIPO. Cost of gold sold mengalami kenaikan sebagai akibat dari inflasi dibandingkan dengan metode PIPO. Sedangkan kolom NIPO dalam hal ini inventory menjadi lebih rendah daripada saat awal periode, dalam rupiah bukan dalam unit fisik. Nah, hal ini berakibat cost of goods sold yang lebih tinggi daripada kolom-kolom yang lain. Biaya depresiasi tetap seperti sebelumnya. Sedangkan kolom NIPO dengan penyesuaian depresiasi, nah ini mirip dengan kolom NIPO, tetapi dengan penyesuaian depresiasi dengan 25% untuk memperhitungkan nilai penggantian aktiva tetap yang lebih tinggi. Nah, ini keterangan daripada tabel 19.1. Dalam perencanaan keuangan inflasi juga ada perencanaan laba dalam inflasi. Nah, perencanaan laba dalam inflasi dalam masa inflasi yang tinggi, perusahaan tentunya harus memperhatikan kenaikan harga pada perencanaan laba yang dibuat dalam jangka pendek. Nah, di sini terdapat perencanaan laba dalam inflasi, yaitu pengaruhnya inflasi mengakibatkan kekurangan uang kas, gangguan likuiditas, dan penyusutan kapital. Nah, ini ada pengaruh inflasi dalam perencanaan laba dalam inflasi, pengaruhnya pada kekurangan uang kas, gangguan likuiditas, dan penyusutan kapital. Terus dalam perencanaan keuangan dalam inflasi, di sini ada pemilihan faktor inflasi, ada faktor-faktor inflasi, yaitu ada indeks industri dan penelitian sendiri. Indeks industri ini maksudnya adalah pemerintah atau Kamar Dagang Industri dapat menunjukkan atau memberikan informasi tentang tingkat inflasi yang berlaku umum untuk seluruh industri. Nah, tingkat inflasi ini dapat menunjukkan dalam perkiraan kenaikan tingkat upah buruh, bahan dasar, atau barang-barang periode yang akan datang. Pemilihan faktor inflasi yang kedua yaitu penelitian sendiri. Penelitian sendiri ini merupakan perusahaan dapat melakukan penelitian sendiri berapa besar tekanan inflasi yang menimpa, ya. Meskipun
mahal, tapi akan dapat memperoleh gambaran khusus tentang tekanan inflasi pada perusahaannya. Itu penelitian sendiri. Menentukan faktor inflasi bagi perusahaan dalam perencanaan keuangan inflasi ada beberapa di sini. Ini merupakan suatu pendekatan yang relatif mudah untuk menentukan faktor inflasi bagi perusahaan. Nah, ini berupa suatu teknik rata-rata tertimbang. Nah, kategori-kategori biaya dari perusahaan tersebut perlu diidentifikasi dan ditimbang dengan kontribusi terhadap total biaya. Pertama, ada beberapa kategori biaya perusahaan. Pertama adalah kategori bahan dasar. Kategori bahan dasar ini adalah perusahaan adalah suatu bisnis yang tergantung pada komponen-komponen biaya. Sebagai akibat kenaikan harga material, diperkirakan tahun depan harga bahan biaya tersebut akan naik 12%. Nah, perusahaan ini memiliki komposisi biaya 35% terdiri dari biaya bahan. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja ini perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam hal tenaga kerja karena tenaga kerja pada saat ini masih berada dalam kontrak kerja untuk kurang lebihnya 3 tahun lagi. Istirahat dulu. Menentukan faktor inflasi bagi perusahaan dalam perencanaan keuangan di sini adalah merupakan pendekatan yang relatif mudah untuk menentukan faktor inflasi tertentu. Nah, bagi perusahaan adalah ini berupa teknik rata-rata tertimbang. Kategori-kategori biaya dari perusahaan perlu diidentifikasi dan ditimbang dengan kontribusi terhadap total biaya. Nah, contohnya adalah ada 6 buah kategori biaya. Nanti kita akan tampilkan di tabel 19.2, yaitu kategori bahan dasar. Kategori bahan dasar ini adalah perusahaan adalah suatu bisnis yang tergantung pada komponen-komponen biaya. Nanti pada tabel 19.2 bahwa material diperkirakan tahun depan harga bahan biaya akan naik 12%. Perusahaan ini contoh yang memiliki komposisi biaya sekitar 35% pada tabel 19.2. Terus kategori biaya tenaga kerja di sini bahwa perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam hal tenaga kerja karena tenaga kerja pada saat itu masih berada dalam kontrak kerja atau kurang dari 3 tahun. Ya. Nah, biaya tenaga kerja dalam tabel biaya tertimbang 19.2 itu adalah 30% dari total cost. Terus yang ketiga kategori biaya yaitu biaya umum dan administrasi. Nah, budget yang diperlukan untuk biaya pada tabel 19.2 perhitungan faktor inflasi ini sangat ketat dan tidak diperbolehkan menaikkan biaya lebih dari 3%. Biaya ini, biaya administrasi umum ini adalah meliputi
10% dari total biaya. Faktor inflasinya 3%, biaya tertimbangnya adalah 10%. Terus yang keempat, biaya pabrikasi atau overhead cost. Ini berhubungan kenaikan yang tajam terhadap minyak pelumas. Ini contoh ya, contoh minyak pelumas. Di dalam tabel kenaikannya 11%. Nah, meliputi 10% dari total biaya. Ya, itu ada. Kalian perhatikan pabrikasi atau overhead, faktor inflasi di situ ada 11%, biaya tertimbang 10%. Terus ada depresiasi. Nah, depresiasi juga ini tidak berubah-ubah, tetapi depresiasi yang dilakukan perusahaan tidak cukup untuk menggantikan biaya tetap. Di situ ada 30% ya, dan biaya tertimbangnya 10%. Terus ada tambahan biaya modal. Tambahan biaya modal ya. Nah, ini contohnya memperkirakan modal kerja sehubungan dengan keadaan inflasi sebesar 100.000, sedangkan biaya kapital adalah 12%, maka tambahan biaya modal 12.000. Dalam perusahaan biaya kapital adalah 14% dan modal kerja sebagai tambahan biaya adalah 5% dari biaya total. Nah, kalian bisa memperhatikan di tabel 1902 bahwa faktor inflasi secara keseluruhan bagi perusahaan itu 12,06%, atau dengan kata lain perusahaan memerlukan rencana kenaikan biaya sebesar 12,06%. Itu perhatikan di tabel 19.2. Nah, itu perhitungan faktor inflasi ya, perhitungan faktor inflasi perusahaan yang terdiri dari kategori biaya-biaya, ada bahan dasar, tenaga kerja, administrasi umum, pabrikasi, depresiasi, dan tambahan modal kerja. Oke. Yang selanjutnya adalah menentukan harga jual dalam inflasi. Menentukan harga jual dalam inflasi di sini yaitu penentuan harga jual produk memperhitungkan profit margin. Ya, profit margin ini dalam bentuk rupiah. Contohnya, perusahaan menetapkan profit margin 100.000 sebesar 100.000 dan akan dicapai pada masa inflasi sebesar 10%. Nah, dalam hal ini perusahaan dapat memperoleh laba 100.000 dikali 1 per 1,10 jadi 90.909. Berarti perusahaan dapat mempergunakan sebesar 100.000 tersebut untuk membeli barang-barang seharga 90.909 sekarang. Ini untuk memperoleh profit margin tanpa pengurangan daya beli perusahaan harus memperhatikan faktor inflasi dalam perhitungan atau penetapan harga jual dan produksi. Kalian perhatikan di tabel 19.3 bahwa biaya produksi sebesar Rp400 per unit barang ya. Perusahaan memerlukan profit sebelum dipotong pajak atau EBIT sebesar Rp0,60 per unit. Nah, untuk memperoleh laba tersebut dalam masa inflasi sebesar 12%. Jadi perusahaan harus menjual produknya dengan harga 5,15 rupiah sebesar 5,15. Nah, kalian perhatikan dalam tabel 19.3 ini penentuan harga jual dalam masa inflasi. Nah, ini sebuah model ya. Jadi
perusahaan harus menjual produknya dengan harga sebesar Rp 5,15. Nah, ini penentuan harga jual dalam masa inflasi. Nah, ini tentang materi penentuan keuangan atau perencanaan keuangan dalam inflasi. Jadi kita sebagai pelaku bisnis dan manajer keuangan tentunya sangat penting sekali untuk mengetahui perencanaan keuangan dalam inflasi. Itu komponennya apa-apa saja yang harus kita ketahui. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.